Saya sedang lagi ngurusin ini, saya lagi ngetuai Hari Retail Nasional. Jadi sekarang lagi ada di areanya Hari Retail Nasional saya. Jadi ini kebetulan ada di Info Mall Kemang. Nah, ini banyak teman-teman juga. Ya, jadi ini saya lagi ada di depannya standnya Papua. Saya beberapa hari lalu ada dengan tim ada di Papua. Jadi nanti saya share beberapa gambar. Tapi ini sekarang ini ada di ini suasana begitu ya. Jadi saya share. Suara saya kedengaran kah? Kedengaran Pak, tapi agak kecil Pak. Karena mungkin Agak kecil ya? Ya, posisi Bapak agak jauh dari mic-nya mungkin Pak. Coba saya deketin ya. Saya jelas nih. Hah? Kurang deket ya? Saya jelas Pak. Jelas? Oh. Udah mulai jelas Pak. Iya, ya. Oke, saya sharing materi yang saya pakai hari ini. Ya, jadi saya mewakili GAPMI ya. GAPMI itu gabungan perusahaan makanan minuman Indonesia. Jadi memang seperti kita ketahui, kalau kita bicara ekspor atau impor. Tapi saya hari ini mau ngomong ekspor ya, karena kebetulan saya juga kalau di GAPMI ada di bidang UMKM, dan UMKM yang itu sekarang kita lagi dorong untuk banyak ekspor gitu ya. Dan saya sendiri juga punya tugas publik sebagai kepala sekolah ekspor. Selain saya ketua komite ekspor di Kadin. Jadi sekarang ini judul yang diberikan ke saya, It's Time for Indonesian UMKM to Go Global. Memang sekarang saatnya lah UMKM kita ini untuk masuk di pasar internasional. Bahkan kalau sekarang ini di area Hari Retail Nasional kita mengangkat tema juga ini, ada UKM Go Retail Go Global gitu. Nah, saya hari ini akan konsentrasi pada UKM-nya pangan ya. Ini saya ambil contoh nih. Ini kebetulan saya ada di depan Yayasan Papua. Ini produknya makanan Papua ini. Serundeng asap. Nah, jadi serundengnya diasap nih. Ini contoh produk makanan ya. Kalau kami di GAPMI ini memang salah satunya ngurusin makanan-makanan begini nih. Nah, terus kemudian coba kita lihat produk yang lain ya. Ini ada sambal nih, ada sambal ya. Ini kalau di GAPMI banyak sekali anggota kami yang sana, yang baik perusahaan besar-besar, kayak Indofood, Mayora, maupun yang perusahaan kecil-kecil ya. Kemudian ini contoh yang lain, smoked fish, nah, ikan asap lah ya, ini ikan asap ini. Ini contoh ini. Ini semua produk-produk seperti ini sebenarnya tidak hanya pantas untuk dijual di pasar lokal, tapi juga punya potensi untuk dijual di pasar ekspor sebenarnya ya. Ini ada lagi tuna asar. Nah, ini kalau kita bicara asar, ini sebenarnya yang diasap gitu ya. Tetapi ini sepertinya tunanya sudah dijadiin kayak abon gitu. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat sebenarnya ya, kalau sekarang kami di GAPMI itu lagi dorong untuk makanan atau khususnya industri pangan Indonesia agar masuk di pasar dunia. Kenapa begitu? Karena sebenarnya potensinya sekarang terbuka. Makanan minuman Indonesia itu sudah semakin disukai di pasar internasional. Tentu saja ini juga pengaruh dari makin banyaknya perusahaan-perusahaan Indonesia di industri makanan yang masuk di pasar dunia. Tadi saya sebut Indofood, ada Mayora, ada kapal api, banyaklah makanan dan minuman Indonesia. Kalau ketua umum GAPMI bisnisnya Inako yang sari kelapa itu kan gitu. Itu juga sudah ekspor ke sana kemari. Jadi sekarang ini produk-produk Indonesia, industri pangan khususnya, sudah mulai masuk di pasar dunia dengan baik, dan ini membuat citra Indonesia menjadi lebih baik dan memudahkan sebenarnya buat siapapun yang mau ekspor. Jadi ekspor apalagi produk makanan sekarang jauh lebih mudah ketimbang 5-10 tahun yang lalu. 5-10 tahun yang lalu masih banyak yang ragu-ragu. Emang makanan Indonesia bagus ya? Emang makanan Indonesia ini
layak dimakan ya, kita kira-kira begitu ya kan. Tapi sekarang dengan hadirnya perusahaan-perusahaan makanan Indonesia, industri pangan Indonesia masuk di pasar dunia, nah ini memperbaiki citra Indonesia sehingga akhirnya yang UMKM pun juga lebih mudah diterima di pasar dunia. Kopi Indonesia yang sudah diolah sudah makin banyak mengisi pasar dunia gitu. Bahkan citranya bagus sekali ya. Nah, saya ingin share beberapa hal, ini hanya materi pendek ya, karena ini kan waktunya juga pendek. Sorry ya, saya masukin materi saya, nggak mau bergeser. Ya, jadi ini saya share beberapa lebih banyak gambar lah ya. Nah ini nanti framework yang saya pakai untuk menjelaskan bagaimana mengekspor. Tapi nanti saya belakangan aja, saya mau masukin dulu dari sisi yang lain. Nah ini sekolah ekspor sendiri ya. Saya sendiri juga jadi kepala sekolah ekspor. Ada program untuk pengembangan eksportir di sana. Ada fasilitator program, bagaimana jadi trainer, jadi mentor, jadi konsultan ekspor. Bahkan juga ada pengembangan export business development program. Jadi buat perusahaan yang mau ekspor, bisa juga ini mengikuti program yang sifatnya terpadu nih ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan di sekolah ekspor. Pokoknya pada dasarnya sekolah ekspor itu mendorong khususnya UKM dan UKM kampus kita sebutnya untuk ekspor. Nah, salah satu dari programnya adalah dengan GAPMI, industri pangan. Kita juga ingin dorong agar makanan minuman Indonesia, kemudian termasuk yang dari UMKM lebih banyak masuk di pasar dunia. Ya. Nah, ini contoh industri makanan UMKM lah yang kita bisa dorong untuk ekspor. Yang paling kiri atas itu saya rasa ini makanan kayak inilah kayak apa namanya kastangel gitu-gitu ya, makanan snack lah ya, bukan snack makanan kering ya, makanan kering. Yang di tengah itu produknya ini produk makanan yang saya rasa ini mestinya di sekitar sambal ini ya. Kalau yang paling kanan, nah ini VCO ini, isinya kelapa itu ya. Kemudian yang paling bawah kiri, ini makanan kering ya, makanan kering. Yang di tengah ini kayaknya kopi ini ya, kopi terolah. Nah yang paling kanan, ini juga makanan kering. Jadi ini contoh-contoh produk yang sebenarnya bisa diekspor. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya 19 Desember 2019, kami ekspor rame-rame, ekspor perdana produk UMKM waktu itu. 1 kontainer ke China dilepas oleh Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan waktu itu. Sebenarnya kenapa ini? Karena itu perdana waktu itu ekspor pakai PLB e-commerce kan gitu. Jadi kita kirim ke sana, kemudian nanti dari sana pakai e-commerce dikirim ke sana kemari. Ini contoh yang kami lakukan waktu itu. Ya sejak itu kemudian ekspor produk UKM lebih banyak kan gitu. Ya kalau kadang dikirim satu-satu jadi mahal kan gitu ya. Tapi kalau dikirim 1 kontainer ke sana, kemudian dari situ di-split pakai e-commerce sana kemari jadi lebih murah. Nah ini contoh yang kami lakukan. Nah ini yang acara yang lalu nih. Setelah acara dengan Bank Indonesia di Papua, lanjut dengan acara dengan Dinas Perindakop UKM kerjanya Provinsi Papua ya. Nah itu yang di sebelah saya ini kepala dinasnya nih Pak Oma Laduani ya. Ini sekarang lagi ada di Bali. Kemarin udah ikut peresmian hari retail di sini. Sekarang dari semalam ada acara dengan Menteri Perdagangan ke Bali. Nanti malam ini akan balik lagi ke Jakarta untuk besok juga ada talk show dengan tim dari Papua selama hari retail nasional. Nah ini contoh produk-produk yang di sana yang ada di Papua. Nah ini yang kerjasama dengan ini ya, dengan Aprindo ini ya. Bagaimana produk khas daerah masuk ke retail nasional. Jadi kita memang ingin begini. Sekarang dengan GAPMI ini kami sekolah ekspor dengan GAPMI, saya sendiri pengurus GAPMI itu lagi dorong gitu agar makin banyak produk-produk industri pangan Indonesia yang masuk ke toko retail kemudian ekspor. Gitu. Jadi mengekspor itu sebenarnya kan nggak harus langsung ekspor gitu ya. Nah, saya rasa perlu magang dulu, belajar di dalam negeri, baik di marketplace maupun di
toko retail, tapi dengan di toko retail kita bisa dapat masukan banyak kan, pelanggan bisa langsung memberi masukan, seringkali kalau nggak puas juga komplain kan gitu. Nah itu bagus sebelum produknya kita ekspor ke mancanegara. Ini contoh produk-produk yang ada di Papua yang tempoh hari kita konseling gitu ya. Oh yang ini kayak apa, ini kayak apa, kayak apa. Mungkin nggak semuanya masuk di pasar ekspor. Mungkin sih mungkin gitu, tapi ada yang perjuangannya jadi berat gitu kalau ekspor. Misalkan belum punya izin edar, haruskah punya izin edar? Enggak, gitu ya. Maksudnya PRT maupun MD gitu. Kalau ekspor perlu nggak? Ada negara yang membolehkan dipakai, tapi ada yang nggak mau pakai. Dia bilang saya mau pakai standar negara saya sendiri gitu. Sama lah kalau makanan dari luar negeri mau masuk Indonesia gitu, meskipun dia udah terdaftar di sana, kualitasnya oke, udah memenuhi berbagai persyaratan, tapi begitu masuk Indonesia berlaku peraturan di Indonesia. Ya kalau di sini berarti sudah ikut SNI belum? Nah, udah kalau makanan sudah terdaftar di Badan POM belum? Gitu. Makanan impor harus masuk di sana. Kalau makanan lokal bisa masuk ke PRT, tapi kalau makanan impor kan dianggap perusahaan besar, itu harus diurus dengan besar. Nah, jadi ini contoh-contoh yang produk-produk yang kita bisa dorong untuk ekspor. Jadi ekspor sekarang bisa untuk siapa saja, ekspor for all istilahnya. Ya. Nah, dalam rangka itu memang kita perlu ajak yang mau ekspor itu masuk ke toko retail dulu. Nah, ini contoh bagaimana ini di Hypermart Jayapura ya, mengajak para peserta khususnya dari teman-teman dari Papua untuk masuk ke toko retail sebelum masuk ke ekspor. Nah, ini contoh-contohnya produknya seperti inilah ya. Nah, ini paling kanan atas, ini sagu ini ya. Saya sempat ke kebun sagu waktu itu, hutan sagu lah tepatnya gitu. Nah, melihat bagaimana itu bisa dioptimalkan. Gitu. Ada sih industri pengolahannya, tapi masih kadang jalan, kadang enggak gitu. Nah, ini kalau yang sebelah kiri ini, foto sebelah kiri ini dengan Ones ini, inilah ya sebenarnya ini bisnis keluarga. Nah, dia sendiri kerja juga gitu, tapi dia memberi masukan gitu. Dia yang sekarang memberi inspirasi nih pada sambal yang dia buat ini, sambal ikan asar namanya. Jadi tadinya orang tuanya jualan ikan asar, ikan asap gitu ya, tuna asap di pasar Jayapura, tapi karena COVID berkurang ini yang datang, sehingga omsetnya juga berkurang. Nah, dia punya ide bagus, ini Ones. Jadi sambal aja, dikasih cabai jadi sambal. Ternyata oke. Sehari bisa jualan 40 piece sambal gitu. Nah, tapi waktu kita bikin basar di Hypermart Jayapura, dalam waktu 4 jam laku 108 gitu. Lumayan gitu. Nah, kalau harga satu sambal 30.000 kali 108 kan lebih dari 3 juta. Udah oke. Biasanya dia jualan 40 pieces lah. Kalau 40 ya 1 juta lebih ya. Nah, kali ini 3 juta gitu. Hanya dalam waktu 4 jam. Ini menunjukkan bahwa produk UKM kita ini punya potensi. Ini kan ini mulai dengan pasar retail lokal lah. Tapi sebenarnya pasar retail lokal itu sudah mempunyai standar yang internasional sebenarnya. Jadi kalau kita sudah berhasil masuk di toko retail nasional, untuk masuk di pasar global lebih mudah. Ya. Nah ini saya cuma selintas saja. Jadi untuk meningkatkan ekspor, untuk manajemen ekspor ada 5+1 langkah ini. 1, understanding, memahami pasarnya, memahami kompetitornya, gitu, memahami diri sendiri, gitu ya. Oh ada potensi ini, salah sini, saya mampu ini. Nah dari itu bikin perencanaan, gimana caranya ini, apakah jualan eceran atau kejualannya ini pakai kontainer gitu ya. Nah ini ya produknya apa saja nih, apakah satu macam atau banyak gitu ya. Nah, masuklah produk preparation, menyiapkan produk kan. Nah kemudian habis itu promosi, boleh online, bisa offline. Nah kemudian transaksi terjadi, deal. Nah, kalau udah deal, maka secara umum itu shipment, pengiriman, kemudian ada dokumentasi. Nah, kalau produknya kecil-kecil dikonsolidasi kan, nah, rame-rame. Itu terjadi shipment juga, entah pakai udara, entah pakai laut, tapi juga harus ada dokumentasi. Ya memang ada yang pakai darat juga ya. Saya waktu seminggu lalu, ya 10 hari lalu lah ke Papua, 2 minggu yang lalu, ya, menjelang hari terakhir, kami ke perbatasan Papua Nugini gitu, ke Skau namanya. Nah itu di situ ada gerbang bagus yang dipakai untuk keluar masuk produk Indonesia ke Papua Nugini. Nah itu juga salah satu contoh ekspor tuh yang dikirimkan melalui
darat ya. Jadi shipment bisa pakai laut, bisa pakai udara, bisa pakai darat ya. Nah, tentu saja ada dokumentasi, nanti ada packing list, ada bill of lading, BL ya, ada invoice dan sebagainya, itu semuanya mengikuti. Nah, tapi kemudian prosesnya understanding berputar lagi. Jadi sebenarnya mengekspor itu ya cuma 5 langkah itu. Understanding, planning, product preparation, promotion and transaction, shipment and documentation. Nah, ada tambahan plus 1, 5 plus 1, di dalamnya itu ada reviewing dan continuous improvement. Jadi kalau melakukan proses ekspor juga harus dari waktu ke waktu melakukan review. Kemudian kita melakukan perbaikan berkelanjutan, gitu ya. Itu kira-kira yang ingin saya dorong sebenarnya buat teman-teman sekalian untuk mendorong kita menyiapkan produk ekspor. Saya rasa itu saja sementara yang ingin saya sampaikan. Norman barangkali nanti ada diskusi atau tanya jawab, gitu ya. Silakan saya kembalikan ke Norman. Oke, terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Materi yang sangat bermanfaat sekali, dan juga saya bisa mengambil beberapa poin inti dari materi tadi. Yang pertama yaitu sekarang adalah saatnya untuk produk-produk UMKM di Indonesia go to global, lalu juga kita harus memanajemen ekspornya juga, yaitu memahami pasarnya, merencanakan produk-produknya, dan juga mempersiapkan produknya. Lalu setelah itu kita mempromosikan produk yang ingin kita jual. Setelah itu baru ada transaksi dan juga ada shipment atau pengiriman dan pendokumentasian. Nah, sekarang kita sudah masuk di sesi Q&A yang saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Sobat Ace di kolom chat yang akan saya langsung bacakan ya Pak. Yang pertama dari Kak Nia. Pak, mau tanya Pak, standar dari produk UMKM khususnya F&B yang bisa go global atau ekspor itu bagaimana ya Pak standarnya? Halo Pak. Ya. Jadi sebenarnya gini, produk apa yang layak untuk masuk di pasar ekspor gitu ya. Saya ambil contoh ini, kebetulan ini salah satu peserta pameran ini, ada Norco ini ya. Ini Norco, dia punya ini kopi, jadi dia bikin sirup sendiri juga ini. Sirup Norco ini, ya kan? Nah, ini contoh ini ada di pameran sini, di acaranya di Pomol Kemang ini. Nah, ini dia bikin kopi juga ini. Nah, ini contoh ini ya. Yang ini tentu saja nggak bisa diekspor kayak beginian ya. Kalau di pasar lokal bisa nih, maksudnya kalau cair gini ya kan. Nah, kalau mau diekspor jadi kemasannya bukan begini. Kalaupun mau minuman, boleh aja minuman ditaruh di botol. Kalau ini sirup, tapi kan bisa juga ini dimasukin ke botol minuman gitu. Tapi barangkali harus dipertimbangkan ongkos angkutnya ya, transportasinya. Kalau pakai laut masih mungkin, kalau pakai udara mahal di ongkos itu nanti. Tapi bisa biangnya bisa yang diekspor. Tapi kalau kayak ini kopi ini, kayak begini kemasan begini kualitasnya oke. Nah tapi begini, sebenarnya yang menentukan boleh tidak masuk itu kan adalah negara tujuan, ya kan? Jadi di semua negara punya aturan. Kalau di sini Badan POM-nya Indonesia, nah itu membuat aturan. Kalau produk makanan katakan mau masuk di pasar dalam negeri, harus ikut aturan, harus memenuhi standar nasional Indonesia, kan gitu. Selain itu harus ada kriteria-kriteria lain yang ditetapkan Badan POM gitu, sehingga yang paling penting adalah kemudian bisa memenuhi syarat-syarat tadi ya. Ada juga syarat-syarat yang ditentukan oleh apalagi kalau produk masuk ke sini kan ada ketentuan juga yang terkait dengan katakan sekarang sudah mulai didorong agar produk yang masuk di pasar Indonesia sudah mulai didorong hanya masuk semuanya harus halal. Kalau nggak halal ya ditulis bukan halal kan gitu. Nah itu harus ada persyaratan itu kan kalau makanan gitu. Apakah sudah dinyatakan halal? Tapi kalau dari luar negeri masuk ke sini, ya dia ini boleh dikatakan dinyatakan dulu halal di luar negeri, di sini direkognisi. Nah, ini contoh ya. Saya ini kebetulan ada ini yang tadi saya sebut sambal tadi ya, sambal asar ini yang punya ternyata ada di sini. Saya ajak ngobrol bentar ya. Ini supaya kita punya lagi dinas di sini jadi. Udah punya inspirasi nih. Ya, ini saya tunjukin gambarnya ya. Videonya saya
Nah, ini ada namanya Unais Waromi namanya. Nah, dia ini pengusaha sambal. Sambalnya mana ya? Ini contoh ini sambalnya ini. Jadi ini sambal namanya bukan ini sambal sambal ikan asap. Tapi ini contoh ini. Ini produk seperti ini bisa nggak untuk ekspor? Bisa. Nah, coba ini diceritain dulu bahannya dari mana ini Onais. Nah, ini kebetulan dia ada di sini nih, bujur nih. Coba ini saya istilahnya mungkin agak mendekat sini Onais. Nah, mendekat biar suaranya masuk. Atau di sini juga. Oh iya. Kabelnya enggak. Oh, nggak masuk ya kabelnya ya. Oke. Jadi ini contoh ya. Ini contoh real yang ini saya arahin kamera saya ke sini ya. Nah, ini Onais. Ini sambalnya dari produk apa nih? Oh iya. Baik. Saya ceritakan sedikit. Ini kami sebelum adanya sambal ini, saya tuh udah produksi ikan tuna dan cekalang dari Papua. Jadi di Jayapura itu sendiri kan ikan tunanya banyak, cekalang. Nah, jadi saya kerja ya dari Senin sampai Jumat. Nah, Sabtunya itu saya jualan. Nah, jualan ikan tuna di asap. Nah, kalau di Jayapura di Papua tuh dibilang ikan asar. Biasanya orang kenal di tempat lain, daerah lain tuh dengan nama ikan asap. Nah, jadi ikan asar sendiri ini saat pandemi COVID, puncaknya di bulan Juli itu ada pembatasan sosial oleh pemerintah Provinsi Papua, sehingga aktivitas itu hanya sampai jam 2. Nah, hari-hari kan saya berjualan di pasar tradisional di Jayapura itu, mulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Namun adanya keterbatasan sosial itu, jadi aktivitasnya dari mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 2 siang. Nah, sehingga ikan yang tadi kami produksi ikan asar ini untuk dijual, itu tidak laku terjual. Nah, tidak habis terjual, sehingga saya pikirkan gimana nih caranya untuk bisa kembalikan itu modal yang sudah saya keluarkan untuk membeli ikan tuna yang tadi di pasar saya beli untuk dijadikan ikan asap. Kemudian terpikirlah saya untuk membuat sambal ini. Nah, jadi dari situasi pandemi itu ada berkah yang saya jadikan untuk bisa berlangsung usaha saya jadikan sambal tuna ini. Nah, awalnya saya mulai masak hanya 10 botol. Saya coba-coba tawarkan, saya kasih saja ke orang-orang, saya bilang coba rasa. Mereka rasa kurang ini. Saya coba lagi ulang. Mereka rasa kurang lagi, saya coba sampai di percobaan ke 10 kali, akhirnya saya mendapat takaran yang pas sehingga bisa produksi sambal ikan asar ini. Dan itu mulai bulan Juli ya, saya berjalan kurang lebih sekarang 4 bulan. Awalnya itu 10 botol hanya bisa seminggu tuh baru habis. Nah, tapi sekarang puji Tuhan sudah 100 botol 2 hari, 100 botol 2 hari, dan itu sudah 2 hari tuh pasti sudah habis 100 botol. Sudah untuk produksi rumahan. Nah, jadi ikan asar yang tadi saya olah itu kemudian dibumbuin pakai rica, pakai cabai dan pakai bawang putih, terus digoreng kasih minyak sampai kering, terus langsung dipaket seperti ini. Ini bisa nggak? Mau rencana ekspor nggak? Mau sekali. Ekspor kemana maunya? Maunya ke luar negeri yang pastinya. Ke Jepang mungkin, karena orang Jepang kan suka sekali makan ikan. Nah, ini coba saya pikir juga ikan asar yang tadinya yang ekor kuning itu, kalau bisa diekspor itu sangat baik, karena ikan asar dari Jayapura, Papua itu sendiri kualitasnya sangat bagus. Nah, sehingga mungkin ke depan saya akan berinovasi lagi. Izin edarnya apa ini? PIRT atau MD? PIRT-nya mungkin hari Senin sudah keluar nomor PIRT-nya. Sementara seperti ini. Oke, terima kasih Onais. Nanti habis ini kita ngobrol lagi ya. Siap. Ya, makasih. Ya. Oke, jadi itu tadi teman-teman contoh ini. Jadi apakah produk seperti ini bisa diekspor? Bisa diekspor. Nah, tentu saja ada persyaratan-persyaratan nanti yang diikuti. Sebenarnya sederhana, jangan terlalu khawatir lah ya.
sebenarnya produk-produk Indonesia ini tadi kan saya ceritain di awal, kita ini sudah makin dikenal baik di luar negeri. Ya memang produk UMKM memang diberi kemudahan sudah juga gitu masuk ke luar negeri karena persyaratan tertentu dibebaskan gitu. Tapi ya kalau saya sih melihatnya bagaimana caranya supaya lebih yakin produknya bisa diekspor, masuk aja di toko retail. Kalau produknya sudah masuk di toko retail, biasanya sudah melalui screening yang ketat gitu, retail yang sudah ada ya, toko-toko mart yang ada itu, mereka kalau masuk di situ udah ini, umumnya sudah melalui proses yang sudah sesuai dengan standar internasional. Jadi kalau sudah ada di sana biasanya relatif lebih mudah lah masuk di pasar internasional. Seringkali standarnya sama. Ya memang di sana ada ketentuannya nanti harus apply ini, nggak apa-apa, diikutin aja. Itu kira-kira Norman. Oke, semoga bisa terjawab ya pertanyaannya Kak Nia. Lalu selanjutnya ada dari Kak Denis. Menurut berita yang saya baca, peran UMKM terhadap ekspor Indonesia tiap tahun terus menurun. Bahkan di 2020 ini, angka kontribusinya hanya 14%. Kira-kira faktor apa saja ya Pak yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau saya lihat ada dua sebab. Satu, lebih banyak barangkali bukan ekspornya yang turun, tapi pencatatannya yang turun, kan gitu. Karena kan selama ini kalau kita ekspor katakan produk UMKM gitu, itu ada yang eksportirnya adalah UMKM sendiri. Tapi ada juga agregator ekspor atau trader ekspor gitu, dia yang mengeksporkan. Nah, belum tentu sana tercatat sebagai produk UMKM. Jadi saya sih lihatnya potensi ekspornya masih sangat tinggi. Kalaupun ada data yang menyatakan turun, nah tapi datanya itu bukan berarti kemudian ekspor turun, belum tentu. Ya. Tapi saya lihat sih sekarang tendensinya meningkat. Karena kenapa? Satu karena ya memang perdagangan dunia lagi turun. Tetapi produk-produk UMKM itu selama ini kan masih sedikit yang diekspor, sehingga karena masih sedikit peluang pasarnya juga lebih mudah. Dan di banyak negara sebenarnya ekspornya UMKM nggak hanya dari Indonesia, dari negara lain itu juga dibuka, dikasih kemudahan gitu. Kami seringlah ketemu sama pemerintah dari berbagai negara yang sebenarnya welcoming gitu produk-produk UMKM kita untuk masuk gitu. Karena buat mereka memberi kesempatan UMKM masuk itu juga ya buat mereka juga kegiatan bagian dari social responsibility lah yang mereka juga lakukan gitu. Jadi kalaupun ada turun menurut saya bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang merisaukan karena angkanya juga angka yang masih harus dicek dulu lagi gitu ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Farhan. Selamat malam Pak, saya mau bertanya, apakah ada organisasi atau platform dari UMKM untuk mensponsori dana UMKM agar dapat go global? Ya, sebenarnya gini, sponsor itu dalam pengertian ini dukungan ya. Dukungan itu bisa dari pemerintah, bisa dari perusahaan-perusahaan yang udah besar, baik BUMN atau swasta. Tapi juga ada sih yang seringkali dukungan dari pemerintah atau lembaga luar negeri. Tapi kalaupun ada dukungan itu, lebih banyak adalah sifatnya, kemudian pameran di berbagai negara, standnya udah dibayar, kadang-kadang dikasih bantuan tiket, ada yang bayar separuh dan sebagainya. Tapi ya kalau saya sih sebenarnya yang begitu selain itu dimanfaatkan, tapi jangan tergantung pada bantuan-bantuan seperti itu, karena bantuan ini kan nggak selalu ada. Nanti kalau kita tergantung sama mereka, kalau nggak ada bisa nggak jalan bisnis kita. Gitu. Artinya yang saya ingin lanjutkan, kalau ada kesempatan itu, dan memang ada kesempatannya, itu silakan dimanfaatkan. Ini contoh ya, kalau nanti sempat mampir ke Lipo Mall Kemang, ini ada banyak produk di sini, ratusan produk dari atrium Lipo Mall Kemang dalam rangka Hari Retail Nasional. Nah, tapi ada yang produknya memang selain dia promosi sendiri, ada yang dibantu oleh pemdanya, oleh BUMD-nya atau BUMN gitu. Bagus sih, tapi jangan tergantung sama dukungan begini, karena
Nah, kalau kita harapkan terlalu besar nanti kecewa kalau nggak dapat ya. Jadi mendingan UMKM itu mulai menata bisnisnya dengan baik, dan banyak contoh UMKM yang udah maju jadi lebih besar gitu. Jadi dukungan itu sifatnya lebih banyak insentif lah ya. Jadi gitu kira-kira Norman. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Muhammad Rizky. Pak, mau tanya, untuk memasarkan produk khusus furniture menggunakan platform online, apakah selain LinkedIn, nah ini berhubungan dengan sosial media nih Pak, untuk memasarkan produk? Memanfaatkan sosial media untuk ekspor ya? Kurang lebih seperti itu Pak. Halo? Ya, ya. Ya, tentu saja gini, jangan lupa ekspor ini kan bisa yang direct ekspor bisa melalui perusahaan atau lembaga lain ya. Jadi kalau direct ekspor, maka kita baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil, maka kita punya kebutuhan untuk mempromosikan di luar negeri kan. Pakai sosmed bisa boleh juga, kan banyak negara sekarang aktivasi sosmednya tinggi kan gitu. Tetapi kalau kita jualnya ke luar negeri B2B, maka kan yang promosi bukan kita, yang melakukan kegiatan sosmednya bukan kita, tapi dari negara-negara importernya produk kita tadi. Jadi tergantung ininya lah, bisnis kita mau ke luar negerinya B2B atau B2C gitu ya. Beberapa hari ini dari sejak tanggal 9 November lalu sampai hari ini, juga dari tanggal 11 sampai hari ini, sampai bulan depan ini semuanya ada pameran tahunan yang Trade Expo Indonesia Virtual, sama tahun ini juga ada Inalak Business Forum yang dua-duanya punya website yang masih tetap jalan gitu. Itu contoh promosi yang kebetulan banyak perusahaan UKM binaannya sekolah ekspor ada di sana gitu. Jadi ada boothnya sekolah ekspor kopi, ada boothnya sekolah ekspor, ada boothnya sekolah ekspor Papua gitu. Nah ini contoh-contoh yang produk-produk yang kita lagi dorong untuk ekspor gitu. Nah ini pemanfaatan marketplace, juga tentu saja sosmed ini kalau memang kalau sifatnya untuk B2C bermanfaat ya, tapi kalau B2B ya reminding oke lah. Gitu. Artinya ya kita tetap bisa manfaatkan sebenarnya sosmed di manapun, di luar negeri pun juga kita bisa manfaatkan. Dalam negeri apalagi kan gitu, tapi harus disesuaikan temanya, bahasanya dengan kebutuhan setempat gitu. Terima kasih Mas. Oke, selanjutnya mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir di sesi Q&A kali ini, itu dari Kak Miswadi. Saya ingin bertanya, sekarang ini kan digalakkan ekspor untuk mengangkat perekonomian. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait ekspor benih lobster yang belakangan ini menjadi topik perbincangan di berbagai macam media? Nah, bagaimana seharusnya ekspor lobster ini, atau apakah dalam bentuk benih ataukah harus dalam bentuk lobster segar dewasa gitu Pak? Ya, kalau ditanya idealnya lebih baik lobster yang udah gede ya, karena satu harganya lebih mahal, yang kedua juga kita bisa punya nilai tambah lebih besar, karena kan rantai produksinya di Indonesia jadi terpakai nih. Kalau cuma jual benih, memang nilainya jadi nggak terlalu banyak kan, namanya juga benih kan kecil-kecil, banyak pun juga nggak terlalu banyak rupiahnya karena yang diekspor kan ini ya masih ya sifatnya masih kecil-kecil tadi gitu. Nah jadi kalau ditanya boleh nggak? Bolehnya sih boleh-boleh aja asal peraturan menterinya dibolehkan gitu ya. Tetapi kalau saya ingin dorong mendingan ekspor itu yang lebih inilah punya value added gitu. Kalau lobster ya yang gede gitu, yang memang memenuhi syarat-syarat itu langsung dikonsumsi begitu sampai di negara tujuan, dan pasar itu sekarang lagi banyak sebenarnya. Ya mudah-mudahan inilah meskipun lobster masih boleh dijual benihnya, tapi ke depan lebih baik jual lobster dewasanya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya dari pertanyaan yang ditanyakan oleh para peserta webinar. Sayang sekali waktunya sudah menunjukkan pukul 19.55, yang artinya sudah tipis waktunya untuk kita melanjutkan webinar hari ini. Nah,
kita udah sampai rangkaian acara terakhir, yaitu closing statement. Yang closing statement itu sendiri akan disampaikan oleh Pak Handito sendiri. Silakan Pak untuk closing statement terkait dengan webinar pada malam hari ini. Ya, jadi saya ingin dorong kita semua, termasuk yang dari kalangan industri pangan, karena saya sendiri kebetulan hari ini mewakili GAPMI. Ayo kita ekspor, saatnya ini kita melakukan ekspor. Kesempatan untuk ekspor produk-produk perdana UMKM, termasuk yang makanan dan minuman, lagi besar kesempatannya. Jadi ayo kita manfaatkan, dan lebih baik kemudian kalau ekspor, kita juga ajak beberapa teman gitu ya, sehingga resikonya jadi lebih terkendali. Saya rasa itu saja, mudah-mudahan kita bisa menjadi eksporter yang baik. Terima kasih Norman. Oke, sama-sama Pak. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Lalu saya mewakili e-commerce community dan peserta mengucapkan terima kasih kepada Pak Handito yang sudah meluangkan waktunya pada webinar hari ini. Lalu untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada host kita, yaitu Denis. Silakan Denis. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Norman karena sudah memimpin jalannya webinar tadi. Terima kasih juga secara khusus saya sampaikan kepada Pak Handito karena telah memberikan kita ilmu yang luar biasa nih hebatnya. Dan juga aku ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Norman karena sudah menjadi moderator pada webinar kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada audiens webinar hari ini yang telah sangat antusias sekali mengikuti jalannya webinar hari ini. Sobat ACE, jangan lupa ya untuk follow Instagram kami. Instagram kami ada dua, yaitu e-commerce ID dan e-commerce ORG. YouTube kita juga ada, yaitu di e-commerce ID. Facebook juga ada e-commerce ID, dan jangan lupa mampir juga nih ke website kita di e-commerce.org. Dan juga untuk kalian yang ingin bergabung dalam grup komunitas e-commerce ataupun ingin menjadi bagian dari reseller S, bisa langsung aja nih join di link yang akan aku bagiin sekarang di kolom chat. Nah, sebentar ya. Nah, itu dia linknya. Dan juga di salah satu link tersebut ada link untuk feedback yang bisa Sobat ACE isi untuk mendapatkan e-sertifikat dari webinar malam ini. Jangan lupa juga di minggu depan, di tanggal 3 Desember, kita ada webinar lagi nih tentang social commerce yang materinya akan dibawakan oleh Angelina Wu sebagai Head of Business Development-nya Super App. Seperti itu. Oke. Terima kasih ya untuk yang sudah mengikuti webinar kita pada malam ini. Mungkin cukup sekian webinarnya. Akhir kata aku ucapkan terima kasih dan selamat malam.